Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, kita kembali kepada topik belajar Al-Quran dalam Al-Quran. Hari ini masuk ke episode ke-9 mengenai iman bagian kedua. Mari kita mulai saja. Saya mulai iman ini dengan surat yang pertama, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahamal mu'minun, qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafidun, illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Itu ayat 9 ayat. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau yang ada dalam kendali tangan kanannya. Mereka sesungguhnya dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itu ialah orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Itu adalah 9 ayat tentang orang-orang yang beriman. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau orang itu tidak khusyuk dalam sholatnya, atau tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, atau tidak pernah khusyuk dalam sholatnya, itu maka keimanannya itu diragukan. Ya, karena itu bukan orang beriman, orang beriman khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Nah, khusyuk itu di dalam ayat yang lain disebutkan adalah orang yang yakin akan ketemu dengan Allah, dan yakin akan berbicara dengan Allah. Itu orang yang khusyuk. Jadi kalau kita ini mau sholat, kita yakin kita akan bertemu dengan Allah, kita akan berbicara dengan Allah, kita akan kembali kepada Allah, maka sholatnya insya Allah akan khusyuk. Jadi seolah-olah dia akan berhadapan suatu waktu akan ketemu dengan Allah. Ada rasa takut dengan Allah itu, ya, ada rasa sayang, ada rasa cinta kepada Allah. Maka dia sholatnya akan khusyuk. Itu yang pertama. Jadi khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau kita ini belum khusyuk, jangan-jangan kita ini imannya kita masih kurang, ya. Jadi kita coba harus khusyuk. Yang kedua adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari yang tidak berguna. Orang mukmin itu, kalau disebut mukmin itu, dia tidak akan tenggelam di dalam satu kehidupan yang tidak berguna. Misalnya tenggelam dalam hobi, misalnya, atau tenggelam dalam permainan, misalnya, atau dalam perbuatan yang sia-sia. Dia tidak akan tenggelam. Dia tidak akan yang merugikan diri sendiri. Dia tidak akan. Ya. Jadi orang-orang yang mukmin itu pasti dia akan menjauhkan diri dari yang tidak berguna. Kalau tidak berguna, dia tinggalin. Dia mungkin coba pernah masuk dulu karena tidak tahu, kemudian dia tahu, dia tinggalin. Nah, itu orang-orang beriman. Itu adalah yang kedua. Yang kedua adalah yang menjauhkan diri dari orang yang tidak berguna. Yang ketiga, yang menunaikan zakat. Yang menunaikan zakat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada yang berhak. Itu zakat. Zakat itu membersihkan diri, ya. Dengan memberi itu dia membersihkan diri. Kalau ingin membersihkan diri tidak memberi, dia tidak zakat dia. Zakat itu memberikan diri. Karena di dalam harta kita itu ada harta orang lain. Karena contohnya, kita menanam sesuatu pohon. Siapa yang menjadikan pohon itu? Allah. Nah, di dalam itu ada
hak orang lain, bukan hak kita semua. Kita memelihara, kita menyelenggarakan aja, tapi ada hak orang lain. Kita berusaha, kita bekerja. Bekerja itu dari mana? Allah memberikan kepada kita hidayah, Allah memberikan kepada kita pimpinan, Allah memberikan kita segala macam fasilitas. Kemudian kita bisa, kita dapat uang, kita dapat gaji, kita dapat apa? Itu zakat. Ya. Karena itu ada hak orang lain di dalam punya kita itu. Jadi zakat itu adalah satu keharusan. Jadi kalau orang tidak melakukan zakat, dia belum tentu bisa beriman. Ya. Jadi zakat itu adalah satu tanda sebagai orang yang beriman. Ya, khusus zakat ya, bukan sedekah lain ya. Ini zakat itu harus ya. Nah, yang keempat adalah yang menjaga kehormatannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau yang ada dalam kendali tangan kanannya. Nah, ini jadi orang yang menjaga kehormatan, orang yang tidak pernah berzina, orang yang tidak pernah melacurkan diri, orang yang tidak merusak dirinya, ya, kehormatannya di luar, ya, kecuali kepada istrinya atau kepada tangan kanan. Siapa tangan kanan? Orang-orang yang punya tangan kanan. Kalau zaman dulu orang yang habis perang, tahanan barangkali, ya, tahanan. Kalau sekarang mungkin ada saja orang-orang yang ada dalam tangan kanan, orang-orang dia mengurus orang-orang yang tidak berdaya, ya. Nah, itu bisa, tapi tetap harus nikah. Karena dalam Islam itu hubungan suami istri itu harus dalam pernikahan, itu ayat lain ya. Tidak, bukan orang yang sembarangan, bukan pembantu atau bukan hamba, bukan, ya. Ini adalah orang yang ada dalam tangan kanan, yang ada dalam kendalinya, ya, yang dalam kendali, dan itu ada aman, dan itu terus tentu saja tidak menimbulkan permasalahan yang mungkin, yang tidak mungkin ada permasalahan, itu yang dalam tangan kanan. Kalau dia itu masih mungkin ada permasalahan dengan istrinya, dengan yang lain, itu berarti dia tidak berarti dia bukan tangan kanan, dia tidak punya tangan kanan. Tangan kanan itu adalah sesuatu yang tidak menimbulkan problem di dalam rumah tangganya, gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang menjaga diri, rumah tangganya dijaga, ya, kehormatannya dijaga, ya. Jadi bukan menjaga kehormatan, tidak menghancurkan rumah tangganya, tapi dia tetap menjaga keseluruhannya secara utuh, ya. Tidak sepotong-sepotong. Ini orang tandanya orang beriman. Kemudian yang keenam adalah kalau di luar itu, kalau melebihi batas itu, kalau melebihi tadi aturan tadi itu, dia orang yang melebihi batas disebutnya oleh Allah. Dan orang yang melebihi batas itu adalah tempatnya di neraka, ya. Jadi ada dua hal. Dia tidak boleh melakukan itu, dan kalau melakukan itu tempatnya di neraka. Yang sudah tidak beriman tempatnya pasti neraka, gitu ya. Itu adalah yang kelima tadi ya. Yang keenam adalah orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ini harus diingat. Amanat dan janji. Orang yang beriman itu tidak mungkin korupsi, tidak mungkin mengambil hak orang lain, tidak mungkin dia itu berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, tidak mungkin. Dan dia tidak mungkin menjalin janji. Janji itu meskipun sedikit, tapi orang itu bikin susah. Kalau orang itu dilanggar janji itu bikin susah. Nah, orang beriman itu tidak bikin susah orang lain. Janji apapun, janji waktu, janji memberi sedikit pun tetap harus diikutin. Ya, itu orang-orang yang beriman. Janji itu adalah juga orang bertakwa, ya. Janji dan amanat itu orang bertakwa. Jadi orang beriman dengan betul sama dalam hal ini, ya. Jadi tidak boleh melanggar janji dan tidak boleh melanggar amanat. Ingat ya, melanggar janji, melanggar amanat itu bisa menggugurkan iman loh itu. Jadi kalau orang selalu amanatnya selalu dilanggar, orang korupsi itu sebetulnya pada dasarnya tidak beriman. Korupsi, namanya korupsi itu yang mengambil hak orang lain. Dia tidak bisa menjaga amanat. Itu sudah tidak beriman. Tidak boleh disebutkan orang yang korupsi itu masih beriman, dah. Ya, atau orang melanggar janji beriman, tidak. Karena orang beriman itu adalah memelihara amanat dan memelihara janjinya. Kemudian yang terakhir adalah dia orang-orang memelihara salatnya. Nah, salat dan ini bukan hanya salat. Kalau dalam ini ya, menurut pemahaman saya bukan ini. Salat itu di dalam arti salawat itu, artinya itu bukan hanya salat, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dia tetap berusaha mendekatkan kepada Allah. Dia berdoa, dia bersyukur, itu artinya. Kalau kita lihat itu bersalawat itu artinya itu adalah salat juga ya, tapi juga mendekatkan diri. Juga dia berdoa, dia juga bersyukur, dia juga selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang beriman itu sikapnya pasti begini. Pasti dia selalu mendekatkan diri dengan Allah, pasti dia selalu dalam lidahnya selalu ada doa dan selalu ada syukur. Itu orang beriman. Jadi itulah tandanya orang beriman. Kalau tanda-tanda itu dalam kita itu tidak punya hal yang tadi itu, ada berapa biji itu, berapa itu tidak beriman. Kita ulangi saja ya supaya tidak lupa. Yang pertama itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga adalah yang menunaikan zakat.
Yang keempat adalah yang menjaga kehormatannya. Yang kelima adalah orang-orang yang memelihara amanatnya. Yang keenam adalah orang-orang yang memelihara salatnya. Salat dan mendekatkan diri kepada Allah tadi. Itu pemahaman saya ya. Kalau yang mengartikan salat saja boleh. Tapi kalau pemahaman saya dalam ini adalah memelihara, mendekatkan diri, berdoa, bersyukur dan sebagainya, mendekati kepada Allah. Itu adalah ayat yang soal yang beriman. Sekarang mari kita jatuhkan pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu adalah tadi ayat yang pertama ya, ayat yang pertama tapi ada 9 ayat ya. Sekarang ayat yang kedua adalah surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Ayat Al-Mujadilah itu ini panjang, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhi minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Saya bacakan. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun bukan mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka merasa puas terhadap limpahan terhadap Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Nah, ini penting sekali ya. Ini orang-orang yang kata Allah yang keimanan dalam hatinya sudah kuat. Ya. Dan dia akan mendapat pertolongan dari Allah. Apabila apa? Apabila dia tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, ya, tidak berkasih sayang, tidak dekat, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman dengan orang-orang yang menentang Allah. Kalau orang itu merasa nyaman dengan menentang Allah, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, itu pasti tidak beriman. Ya, dalam segala hal, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan dan segala macam. Kalau dia masih berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah, maka kata Allah, dia tidak akan beriman. Siapa yang menentang Allah itu? Ya, orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang munafik, orang-orang Islamofobia, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang tidak suka pada Islam, orang-orang yang melecehkan Islam, orang-orang yang nyinyir terhadap Islam. Nah, kalau kita ini masih berhubungan dengan mereka, masih bersahabatan mereka, masih satu jalur dengan mereka, kata itu keimanannya diragukan. Kata Allah, orang-orang yang benar-benar beriman itu tidak mungkin mengadakan hubungan seperti itu dengan orang-orang yang menentang Allah itu. Mereka itu karena mereka pasti akan mendapat pertolongan dari orang iman seperti ini, akan mendapat pertolongan Allah. Nah, itulah hati-hati kalau kita ini mencari teman. Hati-hati mencari teman politik ya, sampai ke politik ini, hati-hati dalam pergaulan, hati-hati dalam bermasyarakat, hati-hati dalam organisasi dan lain-lain. Kita itu harus betul-betul orang-orang berhubungan, jangan sekali berhubungan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu adalah 2 ayat yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa dapat petunjuk dari Allah, mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dari orang beriman ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyusun diri kita menjadi orang betul-betul dalam iman yang sesuai dengan Al-Quran, bukan iman-iman yang disesuaikan dengan dengan pengertian orang lain, pengertian yang lain. Kita harus mengatakan iman, inilah orang-orang yang beriman. Itulah yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.